Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sesepuh bini sepuh kasepuhan yang kula hormati, para pengurus masjid yang kula hormati, sedaya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat dimanapun berada, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul, bisa bermuajahah, bisa silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat ini ataupun dimanapun berada selalu dalam keadaan sihah wal afiyah. Amin. Allahumma amin. Ibu sehat? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Yang penting sehat. Orangnya sehat, zahirnya sehat, batinnya sehat, yo kantongnya yo sehat. Kadang-kadang orangnya sehat, kantongnya tipis, nggih lemes. Insyaallah barokah ngaji sedaya lancar, diparingi rezeki sing halal barokah manfaat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salamnya kita aturkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau sehingga besok kita berada dalam satu surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Para jemaah, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Waqa'a fi targhibatil abrar qawwamud dunya arba'ah asya. Qawwamud dunya bi arba'ati asya. Bi'ilmil ulama wa bi'adlil umara wa bi sakhawatil awliya wa bi du'ail fuqara. Walaula al-ulama la halakal juhala walaula 'adlal umara la akalan nas ba'dhum ba'dha kama yaqulu dhib al-ghanam. Walaula sakhawatal aghniya la halakal fuqara walaula du'a al-fuqara la qarabatis samawati wal ardh. Kama qala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan pagi hari ini kula nyampaikan satu nasihat atau satu makalah yang disampaikan oleh satu sahabat yang bernama Sayyidina Ali, dan juga ada beberapa ulama juga menyampaikan hal itu. Bagaimana kata beliau? Qawwamud dunya bi arba'ati asya. Dalam kalimat yang lain,
dunia itu tidak akan hancur selama yang 4 hal ini masih ada. Artosipun nopo, dunia ini kita seisinya itu tidak akan hancur kalau selagi 4 perkara ini masih ada. Nah, kalau 4 perkara ini masih ada, maka dunia tidak akan hancur. Sekarang kan lagi banyak musibah, banjir, longsor, dan angin besar, terus angin nopo niku Bu? Nggih, pun angin itu terus nopo jenengi malih? Kebakaran, terus gunung meledak dan lain sebagainya. Nggih, selagi yang 4 perkara ini masih ada, maka dunia tidak akan hancur. Apa di antaranya? Yang pertama, dunia ini tidak akan hancur. Yang pertama, bi'ilmil ulama, dengan sebab ilmunya ulama. Artosipun nopo, selagi ilmunya ulama masih menyebar di dunia, banyak mengkaji, banyak sinau, banyak belajar dengan ilmunya ulama, maka tidak akan hancur. Mula insyaallah seperti kita tiap pagi, minggu pagi, atau mungkin setiap apalah kita ngaji, mengkaji ilmunya ulama, mudah-mudahan menjadi wasilah kampung kita dan sekitarnya menjadi kampung yang aman. Amin Allahumma amin. Dijauhkan dari bala musibah. Ya. Jadi ada satu keterangan para jamaah, Allah mencabut ilmu bukan ilmunya yang dicabut, tapi Allah untuk mencabut ilmu yang ada di dunia ini adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Seperti siapa? Para alim ulama, guru-guru kita, guru ngaji, guru pesantren, para kiai, para habaib, para ulama, dan orang-orang yang mempunyai ilmu itu dicabut sama Allah. Sehingga kalau sudah orang yang punya ilmu itu sudah dicabut oleh Allah, maka tinggal tunggu tanggal mainnya. Dalam artian apa? Dunia akan hancur. Nah, mula kula nyuwun pangapunten saderenge kalian ibu-ibu, bapak-bapak, kita sebagai orang tua, tolong anak-anak kita didik betul untuk agar bisa memahami ilmu agamanya Allah. Karena nyuwun pangapunten, anak-anak sekarang sebagian nggih, pemuda, pemudi, SMP, SMA terutama niku tasih kathah sing dereng saged maos Al-Qur'an. Masih banyak yang belum bisa baca Al-Qur'an. Salate cek bolong-bolong. Waktu 1 minggu kemarin kurang lebih, kula niku kepanggih dengan anak SMA. Tiga-tiganya ini belum bisa baca Al-Qur'an. Kula nglus godhong, ya Allah, wis SMA, durung iso maca Al-Qur'an, iki piye? Nah, kita ini PR bagi orang tua. Jadi PR orang tua itu bagaimana anak itu bisa mindsetnya atau pemikirannya itu bisa paham ilmu agama. Paling tidak paham sholat dulu, sholat 5 waktunya itu tidak putus. Setelah itu belajar ngaji. Kok misalnya panjenengan ada rizki misalnya, silahkan masukkan ke pondok-pondok pesantren. Ya, masukkan pondok-pondok pesantren biar mereka terdidik ilmu agamanya. Ya, biar terdidik ilmu agamanya. Karena nyuwun pangapunten, kalau anak kita di luar pesantren ataupun di umum itu keagamaannya sebagian itu kurang. Nah, makanya kalau bisa panjenengan itu berusaha
bagaimana anak itu bisa paham ilmu agama, bisa baca Al-Quran, syukur-syukur bisa ngaji tafsirnya dan lain sebagainya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, paling tidak kita punya anak, punya putu, paling tidak tolong sore niku harus ada waktu dimasukkan TPA yang ada. Di sini wonten nggih Pak nggih. Nah, ini di masjid sini ada TPA-nya 1 minggu penuh. Berapa hari? 1 minggu 3 kali tok. Wah, ini kalau bisa 1 minggu ada. Diusahakan. 1 minggu harus ada. Jangan 3 kali tok. Nyon pangapunten, orang belajar Al-Quran 1 minggu 3 kali itu kurang cukup. Belum cukup. Kadang-kadang kita belajar Al-Quran setiap hari pun itu masih bacaannya belum fasih. Apalagi hanya 1 minggu 3 kali. Nyon pangapunten. Itu TPA di sini 3 kali 1 minggu ada bayarannya enggak Pak? Ada bayaran. Ada SPP. Berapa Pak? 10.000. 20.000 itu 1 bulan nggih. 1 bulan. Allah. Itu murah apa mahal, Bu? 1 bulan 20.000, murah apa mahal? Mahal. Kok ora bayar? Lha nyuwun pangapunten nggih. Kadang-kadang ada TPA itu bayarannya hanya 5.000 1 bulan itu ada. Ada 10.000. Itu kadang-kadang orang tuanya mau bayar itu cek mikir. Nggih napa nggih? Lha nyuwun pangapunten lho. Coba panjenengan punya anak, punya putra tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa matematika. Kira-kira didatangkan guru les enggak? Di leske tidak? Di leske toh? 1 jamnya berapa? Berapa, Mbak? 25. 75. 1 jam. 1 bulannya 75. Ini Pak, bayangkan. Itu berapa kali masuk, Bu? Berapa kali masuk? Masuk berapa kali? Ini loh, Bu. Nyon pangapunten nggih. Anak kita tidak bisa bahasa Inggris, anak kita tidak bisa matematika, didatangkan guru les 1 bulan bayar 75. Padahal ini ilmu di akhirat tidak dipakai, hanya di dunia saja. Sementara yang belajar Al-Quran, belajar wudhu, belajar sholat, ini dunia akhirat. Sing ngajar sinten? Guru TPA 1 bulan 20.000. Mulia mana ini? Nah, ini tolong kita sedikit berpikir. Ya. Bukan Ustadz lek ngono berarti jual beli agama. Tidak seperti itu. Bukan dikira orang ngajar TPA, ngajar di pondok pesantren, terus ngajar baca Al-Quran, dikira jual agama. Tidak. Memang kewajiban kita menghargai orang yang punya ilmu. Dan nyon pangapunten nggih, nyon pangapunten. Ilmu itu tidak bisa dihargai dengan uang. Tidak bisa. Sampai Sayyidina Ali berkata dalam makolahnya, apa kata Sayyidina Ali? Ana abdu man allamani harfan wahidan. Saya itu budaknya orang yang mengajari aku 1 huruf saja. Artinya apa? Nyon pangapunten. Ketika itu Sayyidina Ali belajar sinau. Terus mau ngasih ongkos sama gurunya itu enggak ada. Akhirnya beliau rela untuk menjadi budaknya. Kata beliau, silahkan aku dijual enggak apa-apa, uangnya diambil. Artinya apa?
saking berharganya ilmu. Mula awake dhewe niku silahkan ya syukur-syukur misalnya kok ada gratis, saya nggak apa-apa lah. Pokoknya bagaimana caranya anak-anak kita itu bisa mengkaji ilmu agamanya Allah. Ya, itu yang paling penting karena nyuwun pangapunten yang tolak ukur hidupnya seseorang itu sukses ataupun bahagia di hadapan Allah adalah tergantung dari ibadahnya, terutama sholatnya. Karena besok itu kata ada satu maqalah, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali besok yang dihisab pertama kali di akhirat oleh Allah bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia, bukan matematika, bukan. Tapi apa? Salat. Loh, siapa yang bisa mengajari salat? Di guru-guru agama. Guru-guru yang paham ilmunya. Kan makanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang tahu ilmunya dan yang tidak tahu itu tidak sama. Kan makanya kita itu nyuwun pangapunten, lek sinau betul-betul bagi orang yang punya ilmu. Belajar kepada orang yang punya ilmu. Ya. Jadi istilahnya kalau memang dia ahlinya, kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang ahli zikir, artinya orang yang sinau, orang yang belajar, orang yang punya ilmu. Kalau memang kita nggak tahu, sebagaimana yang pernah saya sampaikan kemarin itu, kalau memang kita nggak tahu, ya bertanya, belajar, sinau. Seperti pagi hari ini dan selanjutnya mungkin di hari-hari yang lain, itu namanya kita sinau. Dan jangan merasa, Ustadz, umurku wis tuwa, piye iki, belajarku piye, ampun. Karena orang belajar ilmu itu tidak ada batasnya. Kata Rasul, minal mahdi ilal lahdi. Orang belajar ilmu itu dari lahir sampai pulang ke liang lahat. Artinya nggak ada batasan. Kecuali kalau misalnya mau masuk pekerjaan atau instansi, itu sekarang sudah ada batasannya. Mau jadi PNS itu batasan umurnya berapa? Mau daftar. Itu sudah terbatasi. Nah, kalau kita mau mencari ilmu dan mengajar pun juga tidak ada batasnya. Untuk kalau mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mengikuti undang-undang yang ada batasannya. Kalau mau mengajar atau masuk PNS. Ya, tapi kalau secara umumnya nggak ada batasan. Mula kalau ajeng matur kalian panjenengan sedaya, khususipun para bapak ibu yang ada di sini, ayo anak-anak kita dorong, semangatkan untuk bisa belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Siap nggih? Siap. Loh kok meneng kabeh piye? Hah? Insyaallah. Ayo nak ngaji belajar. Bukan malah ayo nak dolan. Ayo nang endi yuk? Bukan. Sesekali niku anak-anak kita bagaimana caranya anak itu didukung untuk bisa belajar ilmu agama. Karena ya itu tadi, ilmunya Allah dicabut orang yang punya ilmu. Nah, siapa lagi kalau bukan anak-anak kita atau putu-putu kita yang bisa punya ilmu agamanya Allah. Tapi kalau dapat keterangan dari satu ulama, kata beliau, orang yang dekat atau orang yang mau ngaji sinau, terutama dekat kepada orang alim, dekat kepada orang yang punya ilmu, walaupun dia tidak tahu, yakin anak turunnya besok ada yang punya ilmu dan menjadi orang alim. Itu yakin, pasti itu. Pasti. Karena kulo piyambak. Kulo belum merasa punya ilmu. Belum. Tapi kulo niku bukan keturunan kiai, bukan keturunan kiai. Tapi abah kulo, bapak kulo niku seneng sowan ke kiai-kiai. Setiap ada kiai sowan. Assalamualaikum kiai. Dan kulo niku di bawah, saya itu di bawah.
di bawah sowan. Datang ke kiai, "Assalamualaikum kiai, ini anak saya, tolong doakan. Punya ilmu, bisa mondok," gitu. Datang lagi ke kiai satunya, diminta doain lagi. Gitu bapak kula niku. Dan akhirnya pada tahun 95 kula niku dimondokkan ke pondok pesantren di Madura. Tahun 95. Sama bapak dimondokkan ke pondok pesantren 95 sampai 98 di Madura. Ya. Setelah mondok di Madura 98, lulus SMA, SMP, kula niku 98 setelah lulus dimasukkan dipindah ke pondok pesantren Pasuruan Sidogiri. Nah, kula ngaos teng mriku. Di sana hampir 7 tahun. 98 sampai tahun 2004. Nah, 2004 itu setelah kula ngaos ngaji di pondok, lalu kula pikantuk dawuh saking kiai untuk mengabdi. Mengabdi nopo? Mengabdi ngajar di masyarakat, dakwah di masyarakat. Nah, akhirnya tahun 2004 kula niku pikantuk dawuh untuk pengabdian di komplek Pasar Besi Solo. Dulu Semanggi nggih. Semanggi Mojo, Semanggi. Sakniki pun jadi Mojo. Yang Semanggi daerah Kidul Dalan, Lor Dalan, Kidul Dalan Mojo. Nah, itu dulu gitu. Akhirnya kula niku ngaos teng mriku berjalan 1 tahun. Nah, untuk tahun selanjutnya diminta lagi untuk tetap ngaos teng mriku. Sampai sekarang akhirnya kecantol wong Solo. Padahal kula niku masih punya niatan rumiyin setelah pengabdian pengin kula niku ngaji ke Mekah. Pengin ngaji ke Mekah, mau melanjutkan ke Mekah nggih kalian Sayyid Maliki di Mekah. Ternyata tidak kesampaian dan akhirnya kula nggih tetap sampai sekarang tetap ngaji kula niku. Tetap ngaji. 2 bulan sekali kula niku ngaji kali guru kula yang dari pondok. Jadi datang ke Solo. Tiap harinya kadang-kadang kalau ada waktu ngaji di Masjid Riyad niku. Pokoknya ngaji. Ngambil ilmu dari siapapun. Jangan sampai merasa puas, jangan sampai sudah merasa bisa, tetap ngaji. Sampai kapanpun kula niku tetap ngaji. Tetap kula santri. Tetap santri kula niku. Bukan sampean sudah ustaz. Tidak. Tetap kula niku masih santri. Karena kula niku masih berkesempatan untuk ngaji terus. Ngaji sama siapapun saja. Jadi monggo dan alhamdulillah berkat ayah, berkat bapak sampai sekarang, barokahnya ibu sampai sekarang saya punya anak yang pertama, alhamdulillah juga saya mondokkan ke pondok pesantren. Ada di pondok Mambaul Hikmah Kalikatir Wonogiri. Ayo Duk, mondok di gini Duk. Dan alhamdulillah sekarang sudah juga belajar di tahfidz Al-Qur'annya, belajar di Al-Qur'annya. SMA kelas 3. Nah, artinya apa? Artinya kula niku pengin ilmu ini apa? Ingin termasuk ke kategori warisan Nabi. Karena kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Orang yang punya ilmu itu warisnya Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku meninggalkan warisan kepada umatnya bukan harta. Tapi ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Artinya orang-orang yang punya ilmu agamanya Allah itu adalah warisan Nabi, pewaris Nabi. Nah, kita semua kalau panjenengan faham ilmu agama dan bisa disampaikan kepada orang lain, itu juga kita semua termasuk pewaris Nabi. Ada suatu saat ada cerita ketika ada satu sahabat, ada salah satu ulama pergi ke pasar, masuk ke pasar, pengumuman, siapa yang ingin warisan Nabi datang ke masjid. Wis anggap bahasa kalau sekarang mungkin
Ayo datang ke Masjid Sampangan. Pengumuman-pengumuman, siapa yang ingin warisan Nabi datang ke masjid. Akhirnya nyon pangapunten, kalau kita mendengar warisan, mendengar kalimat warisan, yang ada di pikiran kita nopo? Nopo? Harta. Nggih napa nggih? Emas, perak, uang, duit. Nggih napa nggih? Jadi ketika kita mendengar kalimat warisan, yang ada di pikiran kita pasti harta, dunia, mobil, rumah, tegal, dan sebagainya. Akhirnya orang-orang pasar niku tutup tokonya, datang ke masjid. Datang ke masjid semuanya itu. Ketika masuk ke masjid, ternyata yang ada di dalam masjid niku satu kelompok wirid dzikir, satu kelompok ngaji Al-Qur'an ngaji Al-Qur'an, satu kelompok belajar ilmu, satu kelompok ada yang melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan sholat. Apa yang terjadi para jemaah? Ketika orang-orang pasar masuk ke masjid, yang menemukan, yang dia temukan itu orang ngaji, orang sholat, orang zikiran. Ngamuk-ngamuk nih. Loh, endi warisan Nabi? Katanya warisan. Jadi dikira warisan Nabi itu adalah harta. Akhirnya ulama tadi yang mengumumkan pengumuman warisan itu dicari orang sak pasar. Setelah dicari orang sak pasar, ketemu sama beliau, langsung disidang. Pak Kiai, katanya Nabi itu, katanya Kanjeng Nabi meninggalkan warisan di masjid. Mana warisannya? Enggak ada. Nah, jadi pikirannya sudah dunia. Akhirnya seorang ulama tadi bilang, yang dimaksud warisan Nabi bukan harta. Tadi panjenengan ke masjid menemukan apa? Orang ngaji, orang sholat, orang zikir. Itu toh? Enggak. Nah, itu warisan Nabi. Jadi Nabi itu mewarisi ngaji, sholat, zikir, ilmu, belajar. Itu warisan Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi matur, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Nah, insyaallah kita semua yang duduk di tempat ini termasuk warisan-warisan Nabi. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Selagi ilmunya Allah, ilmu agama masih ada, ilmunya ulama masih ada di dunia ini, maka dunia tidak akan hancur. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yang duduk di pagi hari ini menjadi perwakilan agar mudah-mudahan khususnya Pasar Kliwon, Solo Raya sekitarnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhusul khusus keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dunia tidak akan hancur wa bi'adlil umara, dengan keadilan para pemerintah. Selagi pemerintahnya adil, tidak korupsi, tidak nepotisme, maka Indonesia khususnya, umumnya dunia itu tidak akan hancur. Akhusul khusus Pasar Kliwon, Solo Raya dan sekitarnya tidak akan hancur kalau pemerintahnya adil. Tapi kalau pemerintahnya nggak adil, ya tinggal tunggu tanggal mainnya. Kapan akan hancur? Wallahu a'lam. Karena ada satu hadis Nabi begini, Bu, Pak, nuhun pangapunten. Kata Rasul, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu masa, suatu zaman, suatu waktu terjadi kepada umatku, mereka jauh dari ulama, mereka lari dari ulama fikih, ahli fikih, pokoknya jauh dari kajian ilmu, jauh, tidak suka, tidak senang ulama, tidak suka ulama. Kon ngaji moh, kon sinau moh, tidak mau. Ada ulama bahkan dicaci maki. Ini kiai, ini habib, ini ulama dicaci maki, dimusuhi dan lain sebagainya.
Apa yang terjadi? Kalau sudah terjadi seperti ini, tidak suka ulama, tidak suka orang-orang yang ahli fikih, maka apa kata Rasul? Allah ngasih 3 balak musibah. Allah ngasih 3 balak musibah bagi orang-orang yang geting karo ulama, tidak suka ulama, jauh dari ulama. Allah ngasih 3 balak musibah. Musibah pertama apa? Musibah yang pertama, Allah kirim pemimpin yang zalim. Allah kirim pemerintah yang zalim. Pemerintah yang korupsi. Pemerintah yang nepotisme. Pemerintah yang meras rakyatnya. Ini kirim oleh Allah. Yang kirim Allah. Lah kenapa Allah kirim pemerintah yang zalim, pemerintah yang tidak adil? Karena ulama sudah dijauhi oleh mereka, ulama dicaci maki, ulama digedeng. Sudah tidak ada yang mau mengkaji ilmunya ulama. Allah kirim pemerintah yang zalim. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang itu jauh dari ulama, gedeng ulama, benci ulama, tidak suka ulama, maka yang kedua apa? Kasabnya tidak barokah, hidupnya tidak barokah, keluarganya tidak tenang. Tidak tenang. Hidupnya enggak tenang. Kebahagiaan tidak ada, senyum tidak ada, yang ada sumpek, mumet, ruwet, jelimet dan sebagainya. Waliyadzubillah. Insyaallah kita duduk pada pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi wasilah kita cinta ulama, senang ulama, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, lebih sukses, lebih damai untuk ke depan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Mula cintai ulama, senangi ulama, ayo ngaji sarang-sarang, dukung pondok pesantren, dukung TPA, anak-anak kita ayo suruh ngaji, suruh sinau ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah anak kita mau mengkaji ilmu agamanya Allah, kita juga mau mengkaji ilmu agamanya Allah, yakin kehidupan kita akan dalam rahmatnya Allah, ridhonya Allah, ampunan Allah. Amin Allahumma amin. Siap? Setuju? Siap? Kok lemes? Lemes Insya Allah. Yang ketiga, orang yang jauh dari ulama, ujian yang ketiga apa? Orang yang tidak suka ulama, orang yang gedeng ulama, yang ketiga ujiannya apa? Waliyadzubillah. Apa kata beliau? Meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Waliyadzubillah. Orang kalau sudah gedeng ulama, jauh ulama, benci ulama, meninggalnya su'il khatimah. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat ini termasuk orang-orang yang husnil khatimah. Amin Allahumma. Meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan sholat, meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, meninggal dalam keadaan zikir, meninggal dalam keadaan ngaji, meninggal dalam keadaan mencari ilmu agamanya Allah. Amin Allahumma. Kulo niku kemarin ada salah satu guru saya. Waktu ngaji nih dulu ngaji. Mau hampir selesai ngisi pengajian, beliau hanya batuk langsung meninggal. Di Jawa Timur juga salah satu guru saya ngisi acara pengajian, beliau dapat jadwal baca Al-Quran, qori. Shadaqallahul azim. Tarik nafas, meninggal. Allah. Luar biasa. Wonten malih salat berjamaah. Waktu sujud ndak tangi-tangi. Ndak tangi-tangi. Selesai salat, kanca kiwa tengene gugai, ternyata sudah meninggal. Allah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah semuanya. Amin Allahumma amin. Mula siapapun kita
yang jadi aparat daerah, RT, RW, Pak Camat, Pak Lurah, mungkin aparat apa saja kita di kampung misalnya, paling tidak di kampung, sing adil, nggih. Yang jadi RT, terutama yang RT ini. RT lah, tingkatan RT RW yang adil, ngedum sembako, ngedum opo, betul-betul dicari yang nggak mampu. Kadang-kadang mergoni duluri dhewe, koncone dhewe wis sugih nyoh. Nggih napa nggih? Ada ndak seperti ini? Teko. Hah? Ya. Jadi jangan seperti itu. Oh, ini boloku kok, padahal wis sugih. Kono orang duwe, ora boloni. Moh, jangan. Jangan. Harus yang adil, cari yang tidak mampu. Ya, itu salah satunya. Nah, kalau pemerintah ini adil, maka Allah akan mengamankan kita semua dari bala musibah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, dunia tidak akan hancur wa bisakhawatil aghniya, dengan kedermawan ya. Apa itu? Kedermawanannya orang kaya. Kalau orang kaya, orang sugih dermawan, nyah-nyoh, suka ngasih, suka memberi, suka membantu, maka dunia tidak akan hancur. Ayo sing sugih-sugih, sing kaya-kaya, yang merasa uangnya lebih dari cukup, bantu orang lain. Kalau bisa, kalau kita ingin membantu orang lain, jangan sampai orang lain itu datang ke kita. Nggih. Kadang-kadang kita mau ngedum sembako apapun, mereka dapat undangan, diundang datang ke kita. Jangan kalau bisa. Kalau bisa panjenengan, kalau misalnya pingin membantu orang lain, datangi beliau. Pak, ada beras sedikit, Bu, ada beras sedikit, monggo. Datangi beliau. Jangan sampai mereka yang datang ke kita. Sebenarnya yang butuh itu bukan mereka, kita yang butuh. Butuh apa? Butuh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya kalau kita lihat sama-sama butuh, ya, sama-sama butuh. Kita butuh ganjaran dari Allah, mereka butuh bantuan dari kita. Kita yang datang kepada mereka. Diusahakan. Jangan sampai mereka yang datang ke kita, kalau bisa. Tapi kalau misalnya waktu tidak bisa terbagi, ya nggak apa-apa datangkan. Tapi kalau sekiranya kita bisa membagi, datangkan. Kula niku gadah guru. Allahumma ighfir lahu ki hasani. Wakila, kula dapat cerita dari guru-guru yang lain. Beliau itu di sekitarnya itu ada orang-orang yang belum mampu. Beliau itu, Bu, Pak, nyuwun pangapunten. Awalnya di orang kampung niku nggak ada yang tahu. Dalam artian apa? Karena di setiap waktu, ya karena dibagi-bagi, nggih. Di waktu-waktu tertentu di rumahnya orang-orang yang miskin itu setiap pagi buka pintu ada beras di depan rumahnya. Ada beras. Ternyata ketahuannya setelah Romo Kiai meninggal, orang-orang yang sering dibantu sama Kiai ini kok nggak ada beras yo? Kok nggak ada beras? Nah ternyata orang kampung berpikir yang ngasih bantuan itu adalah Romo Kiai. Dan ternyata Kiai ini ketika ngedum beras saat orang-orang pada tidur. Orang-orang pada tidur, didatangi rumahnya si A, taruh beras 1 bungkus. Datang lagi 1 bungkus, waktu malam. Sehingga gak ada orang yang tahu kalau beliau itu ternyata ngedum beras. Tapi kalau sekarang pripun? Hah? Kalau sekarang pripun? Ngedum sembako pripun? Hah? Monggo difoto sih.
jenengan yang nerima. Kan gitu nggih. Monggo-monggo. Foto-foto sik, foto. Nah, kalau niatnya pamer jangan. Tapi kalau niatnya untuk agar ditiru sama orang lain, agar juga sama-sama berbuat baik, tidak apa-apa. Jadi panjenengan ketika misalnya membantu orang, kok difoto, nopo jeneng ini Bu? Dibuat nopo jeneng ini? Koleksi, ya, dibuat koleksi, difoto, boten nopo-nopo. Asalkan jangan salah niat. Tapi kalau niatnya pamer, niatnya ben ketok aku termasuk orang yang mampu dan bisa membantu orang, itu jangan. Tapi kalau niatnya ketika kita difoto misalnya agar orang lain tertarik untuk sama-sama berbuat baik, betul nopo-nopo. Oke, semua itu tergantung pada niatnya. Tuh. Jadi selagi yang kaya, yang sugih itu dermawan, maka dunia tidak akan hancur. Insyaallah kita semuanya termasuk orang-orang yang kaya, yang sugih dan bisa membantu orang lain. Amin Allahumma amin. Yang terakhir. Dunia tidak akan hancur yang terakhir dengan siapa? Wa du'ail fuqara. Doanya orang-orang fakir, doanya anak yatim. Selagi orang fakir itu mau mendoakan kita, orang fakir, anak yatim mau mendoakan kita, mau berdoa kepada Allah, dunia tidak akan hancur. Ada beberapa doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, di antaranya adalah da'watul walid liwaladih. Doanya orang tua kepada anak-anaknya. Doanya orang tua kepada anaknya nggak mungkin ditolak sama Allah, terutama doanya ibu. Bu, sering mendoakan anak. Kalau yang didoakan anaknya doa apa? Doakan yang baik-baik. Walaupun mungkin pandangan panjenengan anaknya kok ngene anakku yo, tetap panjenengan legowo, besar hati. Kalau bisa, coba saya mau tanya ini, khususnya ibu-ibu Pak, ibu-ibu dulu Pak. Ibu-ibu yang pernah panjenengan anaknya datang ke panjenengan, Bu, aku jaluk ridhomu ya Bu. Siapa? Yang pernah dimintai ridho sama anaknya siapa? Ada enggak? Jadi anaknya datang ke panjenengan, putranya datang ke panjenengan, putrinya datang ke panjenengan, Bu, aku jaluk ridhomu ya Bu. Siapa? Minta doa, bukan minta ridho. Doa saja kan? Ya. Coba yang di antara kita ini sebagai anak, pernah enggak kita bilang sama ibu terutama, Bu, aku minta ridhomu. Siapa? Datang ke ibunya, Bu, aku minta ridhomu ya Bu. Pernah? Belum? Nah, PR. Selagi ibu masih ada, datang, Bu, aku jaluk ridho. Kula nyuwun pangestuni panjenengan, nyuwun ridho di panjenengan. Insyaallah. Sebagai istri, kita sebagai suami, ibu sebagai istri, pernah ndak datang ke suaminya, Mas, aku jaluk ridhomu. Ajukan tangan. Oke, satu. Yang lain, Mas, aku jaluk ridhomu. Pernah enggak? Ini satu tok. Atau mungkin, Mas, aku jaluk ditmu. Halo. Loh, mumpung suami masih ada, yang punya suami,
Datangi suaminya, "Mas, aku jaluk ridhomu yo Mas." Siap? Nah, yuk, monggo datangi beliau-beliau. Kita sebagai anak datang ke orang tua minta ridho, minta pengestu, atau mungkin anak-anak kita kasih tahu atau kita relakan untuk memberikan ridho kepada anak-anak kita. Ya, karena doanya ibu mustajab, qabul. Yang kedua, wa da'watil musafir, dakwanya para musafir. Mungkin panjenengan ketemu dengan orang-orang musafir perjalanan itu, atau mungkin kita punya saudara datang ke rumah kita minta doa. Doakan. Itu dikabul oleh Allah. Ya. Yang terakhir, doa yang dikabul oleh Allah siapa? Da'watul mazlum, dakwanya orang yang dizalimi. Hati-hati, ojo zalim karo wong. Jangan zalim sama siapa saja, karena doanya orang yang zalim itu kabul. Ya. Terus doanya anak yatim. Doanya anak yatim itu juga kabul doanya. Mula panjenengan kata Nabi, kalau ketemu sama anak yatim itu santuni, lalu rambutnya dielus, pegang kayak gitu. Ya. Nah, doain aku yo nak yo, Tapi yang yatim umumnya itu di bawah sebelum balik. Umur sebelum balik itu yang yatim-yatim itu panjenengan santuni, lalu pegang rambutnya, usap, minta doa. Ketika anak yatim itu berdoa, qabul. Nah, mula para jamaah yang dirahmati Allah, monggo kita bersama-sama bagaimana caranya kita itu betul-betul menjadi seorang hamba yang diridhoi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjalani hidup ini tetap di bawah naungan syariat Allah, tetap di bawah naungan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua itu tidak segampang apa yang kita inginkan. Itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh tirakat, sehingga kita nantinya apa yang kita lakukan Allah ridho kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah rindu kepada kita, sehingga kita sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sakderenge ada pertanyaan, monggo yang mau bertanya. Pertanyaannya bebas, tidak harus sama dengan yang, artinya tidak harus dengan tema yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan masalah babakan nopo, monggo boleh ditanyakan. Nggak ada? Nggak ada. Ampun. Kesimpulannya apa yang saya sampaikan? Yang pertama, jadi dunia ini tidak akan hancur satu kalau ada ilmunya ulama. Mula ayo kita senang cinta sama ilmu-ilmunya ulama. Dua, dengan keadilan para pemerintah. Mungkin di antara kita jadi ada aparat daerah atau anak-anak kita, ponakan-ponakan kita suruh jadi orang yang adil. Ya. Ketiga, kedermawanannya orang kaya. Mungkin di antara kita ada yang mampu, silakan jadilah orang yang dermawan. Yang ketiga, doaul fuqara, doanya para fakir miskin. Mungkin kita ketemu dengan siapapun mereka, yang fakir ataupun yang yatim, yang mungkin dia itu tidak mampu, mintakan doa. Ya, minta doa kepada beliau. Insyaallah doa-doa beliau akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kita sebagai anak minta doa kepada orang tua, dan orang tua sebagai orang tua doakan anak, berikan ridho kepada mereka. Insyaallah semuanya akan baik-baik saja dan selalu dalam rahmat Allah, ampunan Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua hadirin hadirat selalu dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan. Yang punya hajat dikabul oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang punya musibah dihilangkan oleh Allah, yang punya masalah segera diselesaikan oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, anak-anak kita saleh salihah, putu-putu kita saleh salihah, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa haji umrah ziarah Mekah Madinah, diakhiri usia kita husnul khatimah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, matur nuwun, mohon maaf kurang lebihnya. Allahumma ihdinas siratal mustaqim wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.